It's for us selalu kesempatan yang luar biasa buat kami. Kalau kami ada di tempat ini, kami bisa memuji, menyembah Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Engkau saja yang berbicara di hati kami, di hidup kami. Kami rindu Engkau memampukan kami untuk bisa mengerti firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan sebentar lagi. Kami berdoa agar Roh Kudus, Kau yang ambil alih, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan, keluar dari hati-Mu sendiri ya Tuhan. Biar kami bisa pulang, mengerti, memahami apa yang kami bicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Amin. Saudara, pagi ini masih dalam tema Courageous Faith. Kita akan belajar sama-sama dari salah satu tokoh Alkitab yang menurut saya imannya sangat out of the box. Dan faktanya, menariknya beliau ini adalah manusia biasa. Bukan setengah manusia, setengah dewa, bukan. Dia ini manusia biasa sama seperti Bapak, Ibu, dan saya juga. Ya. Siapa tokoh yang dimaksud? Tokoh yang dimaksud adalah Petrus, Peter. Dan hari ini kita akan pelajari sama-sama perjalanan iman dari Petrus. Mungkin saya akan bagi dalam 3 bagian besar perjalanan iman Petrus. Saya minta Bapak, Ibu, Saudara sekalian membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu, bagaimana situasi pada waktu itu, jelajahi bersama saya gimana kira-kira kehidupan Petrus ini dan apa yang Petrus kira-kira rasakan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sebut nama Petrus, peristiwa apa aja yang muncul di benak Bapak Ibu? Hah? Ayam? Bagus. Apalagi kalau muncul nama Petrus, apa yang tiba-tiba Bapak Ibu langsung ingat? Menyangkal, ya apalagi? Hah? Berjalan di atas air ya. Berjalan, itu clue games kita waktu retreat kemarin ya. Petrus berjalan di atas air. Oke, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Yang pertama, Petrus berjalan di atas air. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 24. Jadi ceritanya waktu itu, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya minta volunteersnya Petrus bisa naik ke atas panggung. Ini ceritanya Petrusnya independen. Bawa perahunya sendiri. Ya, ditaruh sini. Ya, Petrus, kamu naik di atas perahu gue ya. Coba diombang-ambingkan oleh angin sakal, wah gitu ya. Nah, kemudian kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Teng teng. Ya. Terus ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Terkejut Petrus. Wah gitu ya. Dan berseru. Iya, itu hantu kanyatnya. Hai Siti. Terus berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus menjawab kepada mereka, katanya, iya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, katanya, iya. Petrus ngomong gitulah kira-kiranya settingannya ya saudara ya. Terus berikutnya,
Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berjalan di atas air, ibaratnya stage ini air ya saudara ya. Penuh dengan ombak, tiupan angin, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak apa Petrus? Iya, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya ambil lainnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong dong. Ya. Nah, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jangan dinaikin berdua, jangan dinaikin berdua, nanti robek ya. Terima kasih Petrus dan Tuhan Yesus. By the way, ini teman kita Kevin, saudara, yang sudah sangat membantu kita. Biarin di situ aja perahunya. Nah, saudara, semua orang pingin punya iman yang kuat dan berani. Semua orang. Kalau ditanya siapa yang pengen punya iman yang kuat dan berani? Saya pasti ya. Angkat tangan semuanya. Sampai badai itu datang dan kekuatan iman kita diuji. Saat badai itu datang, ibarat kata nggak ada orang yang pengen punya iman yang kuat dan berani. Udahlah, aku mah biasa-biasa aja lah. Nggak pengen badainya datang dan kekuatan iman kita diuji. Di ayat berapa tadi? Disebutkan perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saya mau tanya, pas saudara baca firman ini, kepikiran nggak saudara? Apakah Anda bertanya, apa sih angin sakal itu? Ada yang memikirkan, apa sih angin sakal itu? Saudara, saya beritahukan kepada saudara, kalau ibarat kata perahu ini dinaikin murid-murid Yesus menuju ke sana, maka angin sakal itu adalah angin yang datangnya dari arah yang berlawanan dengan arah laju kapalnya. Jadi angin sakal itu, kapalnya mau maju ke sini, angin sakalnya datang dari sini ke sana. Itu angin sakal. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang headwind. Apa? Jadinya kalau sebuah kapal didorong oleh angin sakal, artinya membuat arah laju perahu itu gak bisa maju. Susah sekali untuk maju berjalan. Dan dia akan stuck di tempat. Saya mau tanya, pernahkah Anda merasa hidup Anda ini sepertinya dihantam angin sakal dari berbagai arah? Sehingga hidup Anda ini terasa, kok hidupku di sini-sini aja. Kok hidupku nggak maju-maju nih. Even beberapa di antara kita mungkin mulai merasa gregetan. Ya Tuhan, sampai kapan sih aku harus terus-menerus berada di sini? Jangan-jangan perahu kehidupanmu saudara lagi diterpa angin sakal. Dan pada saat itulah Anda perlu yang namanya courageous faith. Real faith is tested in the storm. Kalau perahu ini, saudara lihat gak ada angin, gak ada air yang bergejolak, gak ada gelombang, ya dia mah santuy. Di sini aja dia. Tapi begitu ada gelombang, maka faith atau iman kita itu sedang diuji. Courageous faith bukan tentang perfection, bukan tentang kesempurnaan.
tapi tentang bagaimana kita secara tekun percaya dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Saya ulangi, secara tekun percaya, bukan sekali-sekali percaya. Dan taat kepada pimpinan Roh Kudus. Fakta yang pertama, saudara. Jesus called Peter to walk on water in the middle of the storm. Yesus memanggil Peter, tadi Kosti panggil Yesus, katakan, datanglah, ayo datang. Dia memanggil Petrus untuk berjalan di atas air in the middle of the storm. Ini berkata apa, saudara? Bicara tentang apa? It means Yesus itu ada di sana. It means Yesus selalu ada bersama dengan kita, baik di dalam keadaan baik-baik saja, maupun dalam keadaan badai. Dan Tuhan yang sama berada bersama Anda dan saya ketika Anda dan saya mengalami badai kehidupan. Masalahnya, kita mau jawab responi panggilan Tuhan itu untuk datang atau enggak. Petrus merespon panggilan Tuhan. Bahkan ketika itu tidak masuk akal. Sangat penting untuk kita punya respon yang benar. Waktu Tuhan memanggil kita, memberikan undangan bagi kita, ayo datang. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang gak kita? Situasi pada waktu itu, ketika mendengar hal yang tidak masuk akal, banyak orang yang mungkin berpikir, ya gak mungkin bisa lah Tuhan. Ya udah pasti tenggelam lah, gak usah ditanya, hello. Gak usah aneh-aneh lah Tuhan. Orang berpikir demikian ini, saudara, orang yang berpikir gitu gak akan turun dari perahu. Saya yakin itu, karena di mana-mana gak ada manusia yang bisa berjalan di atas air kecuali pesulap, magician, ya. Tapi gak demikian dengan Petrus. Courageous faith-nya dimulai saat dia mulai turun dari perahu. Dia hanya percaya kalau Tuhan yang panggil pasti berhasil. Saudara pasti mikir, ya kalau aku turun, ya pasti masuk dong dalam air. Gak mungkin jadi lion. Tapi courageous faith gak memikirkan tentang tenggelamnya. It's never about never sinking. Tapi courageous faith itu bicara tentang willing to step out. Kemauan kita untuk melangkah keluar dari perahu. Dia gak mikirin tuh gimana nanti kalau aku ketenggelam, gimana kalau aku mati. Dia hanya percaya kalau ada Tuhan pasti terjadi mukjizat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Tuhan udah bilang, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan sudah ngomong gitu, tenanglah. Ini aku, bukan hantu, jangan takut. Sekalipun Tuhan sudah ngomong gitu, Petrus pun merasa takut ketika ia merasakan tiupan angin. Ceritanya dia ini hampir tenggelam, bukan karena badainya saudara. Badainya mah tetap. Bukan karena badainya, tapi karena ketakutannya. Ketika Anda dan saya mulai takut, disitulah awal kita akan kalah dengan masalah-masalah kita. Ketika kita mulai takut, kita akan berusaha menyelesaikan masalah ini dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Ketika kita mulai takut, kita bisa dibilang artiannya mata kita sudah nggak lagi tertuju pada Yesus, tapi pada angin sakal di sekitar kita. Ini event yang pertama ya, yang kita bahas. Petrus berjalan di atas air.
Anda pasti sudah sering mendengarkan cerita ini. Kalau ada yang belum, Anda sudah melihatnya hari ini. Bapak Ibu, butuh iman yang besar ya. Tahukah Anda bahwa Petrus adalah satu-satunya manusia yang bisa dan pernah berjalan di atas air. Saya nggak tahu Anda notice ini apa enggak, cuma Petrus loh. Manusia biasa yang bisa dan pernah berjalan di atas air. Butuh faith yang sangat besar, courageous, berani. Karena dia memandang kepada Yesus. Peristiwa yang kedua, Petrus tadi sudah dibahas, menyangkal Yesus. Tadinya saya mau bawa ayam jago ke sini. Untuk berkokok setelah nanti Petrusnya menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, saya pengennya ayam jagonya otomatis berkokok. Tapi gak bisa disetting begitu ya. Jadi Anda bayangkan aja sama-sama sama saya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Bayangkan situasinya yang berikutnya di mana Petrus ini butuh courageous faith. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamatinya lalu berkata, orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku gak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini loh bersama-sama dengan Yesus juga. Sebab dia ini juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Mungkin kalau zaman sekarang tuh pakai bombastic side eye gitu ya. What? Gitu ya. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara bisa bayangkan situasi pada waktu itu ya. Saya pun ikut sedih ketika membaca firman Tuhan ini. Fakta yang kedua, Peter's failure could have ended his calling, but it didn't. Apa maksudnya saudara? Kegagalan Petrus ini seharusnya bisa cukup untuk bisa membuat panggilannya stop dah, udahlah. Gak mau pelayanan lagi, gak usahlah gereja-gerejaan lagi. Tapi yang terjadi bukan begitu. Kalau kita bicara kegagalan ya saudara, saya rasa di tempat ini, di antara kita gak ada tuh yang benar-benar menyangkali Yesus secara terang-terangan. Benar apa benar? Tapi Petrus ini menyangkali Yesus di depan Yesus sendiri. Bayangkan saudara. Ada Yesus sampai dikasih bombastic sama Tuhan Yesus. Hah? Gitu ya. Kalau ngomong gagal, Petrus ini adalah orang yang bisa dibilang paling gagal. Gagal pol. Mentok dah gagalnya. Dia menyangkal Tuhan Yesus di depan Yesus sendiri. Tapi saudara tahu enggak bahwa courageous faith itu menyadari dan mengakui kesalahan, tapi dia enggak tinggal dalam rasa bersalah. Dia enggak tetap tinggal di dalam rasa malunya dia. Duh, muka aku taruh di mana habis menyangkali Yesus 3 kali pula. Sok-sok mau tetap melayani Yesus. Yang benar aja Petrus. Apakah pada saat kita gagal, apakah pada saat kita menyadari, mengaku, yes Lord, saya rasa Petrus pergi keluar,
dan menangis dengan sedihnya, bukan karena apapun alasannya, tapi saya rasa dia menangis menyesal. Kenapa kok aku bisa menyangkal Tuhan Yesus? Bisa jadi, Coach Steve bilang kemarin malam semalam, mungkin dia takut mungkin Ti. Ya bisa jadi. Tapi apapun alasannya, dia sudah menyangkal Yesus. Apa yang terjadi setelah dia menyangkal Yesus? Apakah Anda cukup rendah hati untuk berkata, aku sudah salah. Tuhan, ampuni aku. Dosaku banyak pun. Aku udah gak tahulah apa yang aku buat yang bikin Tuhan Yesus tuh kasih bombastic side. What? Why do you do that? Gitu ya. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kita cukup rendah hati untuk menyadari, mengakui kesalahan kita, tapi tidak tinggal dalam rasa bersalah atau rasa malu kita? Itu butuh courageous faith, saudara. Real courage includes humility. Kalau Anda nggak cukup rendah hati, untuk mengakui, menyadari kesalahan Anda nggak bisa berfungsi semaksimal yang Tuhan ingin Anda buat dalam hidup Anda. Karena pasti ada sesuatu yang masih mengganjal terus. Selalu diintimidasi oleh si jahat, kamu lo habis ini, kamu lo habis ini, kamu lo habis ini. Masa sih? Kamu tuh gak layak masuk rumah Tuhan. Kamu tuh lebih lagi kamu gak layak melayani. Courageous faith dibutuhkan pada waktu kita melakukan kesalahan atau dosa atau pelanggaran. Apakah kita cukup rendah hati untuk mengakuinya? Kegagalan bukanlah akhir, saudara. Tapi kegagalan itu adalah sebuah awal dari pemulihan. Failure is not the end, failure is the beginning of restoration. Seringkali kita merasa, ya udahlah aku udah gagal. Gagal lagi. Gagal maning ya. Ya udahlah, memang mungkin kegagalan itu habitatku kali. Ya udahlah, terima aja lah. Udah hopeless bicaranya. Tapi tahukah Anda, pada saat Petrus gagal, Tuhan tetap memakai dia enggak? Setelah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan Yesus tetap pakai dia enggak? Fakta yang ketiga, God redeems your weakness to become a platform for His glory. Tuhan menebus Anda, mengetahui, jelas-jelas mengenali kelemahan Anda, tapi dia bisa pakai untuk menjadi wadah supaya kemuliaannya dinyatakan, saudara. Itu hebatnya Tuhan. Jadi Anda bisa datang, waktu Tuhan Yesus bilang, datanglah. You can come as you are. Anda bisa datang dengan apa adanya diri saudara. Tanpa rasa takut, tanpa rasa was-was, entar aku tenggelam lah, entar aku mati lah, entar aku inilah, entar aku itulah. Kita overthink everything. Kita tuh cenderung memikirkan hal-hal yang kemungkinan gak bakalan terjadi, saudara. Yesus memulihkan Petrus gak hanya emotionally, dia keluar menangis dengan sedihnya, gitu ya. Yesus merestore Peter, memulihkan Petrus, bukan saja emotionally, tetapi spiritually, and yang paling penting, dia restore Petrus missionally. Kenapa saya bilang missionally? Kita lihat peristiwa yang ketiga. Yang pertama, Petrus berjalan di atas air. Yang kedua, Petrus menyangkal Yesus, another failure. Yang ketiga, Petrus berkhotbah saat Pentakosta. Ceritanya di Kisah Rasul pasal 2, Petrus ini berceritalah dia tentang siapa Kristus. Harusnya ini juga yang kita sharingkan kepada orang-orang di sana, di luar sana. Harusnya kita sharing tentang siapa Kristus. Bukan khotbah-khotbah motivasional, bukan khotbah-khotbah yang lain, bukan khotbah tentang diriku.
Tetapi kita harus menceritakan Yesus itu sendiri. Apa karyanya selama dia hidup di dunia ini. Dan bagaimana itu efek ke dalam kehidupan kita. Affecting our life. Dan sampailah Petrus pada satu kesimpulan. Di ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Kalau kita ganti di settingan kita hari ini. Jadi seluruh Bali harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Kita dalam melakukan mission, kita punya tim Spec Ops di sini. Dan sebenarnya pertanyaan inilah yang kita tunggu-tunggu ketika kita melakukan mission dimanapun itu. Kita pengen mereka bertanya, terus apa yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Ketika kita dapat pertanyaan seperti itu waktunya kita masuk dengan Injil keselamatan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wow. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Fakta yang keempat, Petrus gak lagi menyangkali Yesus, dia gak lagi lari dan bersembunyi, dia gak lagi bersedih, tapi dia mulai take lead. He starts leading. Dengan penuh keberanian dia memberitakan pertobatan dan kabar baik kepada semua orang bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Melihat dua kejadian yang lalu, Petrus berjalan di atas air tenggelam pun, terus dia menyangkal Yesus. Melihat dua kejadian yang barusan kita bahas, sepertinya nggak mungkin Petrus yang hampir tenggelam, Petrus yang menyangkal Yesus bisa berubah 180 derajat seperti ini. Tapi saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kalau kita berproses dengan diri kita, Roh Kudus turun atas kita, kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita pun bisa melakukan apa yang Petrus lakukan, bahkan lebih besar dari yang Petrus atau bahkan Yesus lakukan di dunia ini, saudara. Kita mulai berpikir, masa iya sih Petrus itu manusia biasa kayak kita? Dia gak sempurna, dia melakukan banyak kesalahan, dia hampir tenggelam, dia menyangkal Yesus. But guys, you don't have to be perfect. Kita ini gak perlu sempurna. Kita hanya perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. You don't have to be perfect, just be filled with the Holy Spirit. Maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk selalu menjadi apa yang Tuhan inginkan. Saya masuk dalam beberapa kesimpulan yang penting, yang saya ingin Anda ingat ketika Anda keluar dari tempat ini. Yang pertama, Jesus is always there with you, even in your storms.
Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan Anda, bahkan di dalam badai kehidupanmu. Yang kedua, when He called you, waktu Dia memanggil Anda, step out from the boat. Keluarlah, turunlah dari perahumu. Yang ketiga, look to Jesus, not to the storm. Pandanganmu kepada Yesus saja. Jangan kepada badainya, jangan kepada anginnya, jangan kepada ombaknya, dan lain-lainnya. Yang keempat, kalaupun Anda gagal, bangkit lagi. Bangkit lagi. Kita orang benar, bukan kita nggak pernah gagal, tapi kalau kita gagal, kita bangkit lagi. Your past failure does not determine your future. Kegagalanmu di masa lalu tidak menentukan masa depanmu, saudara. Dan terakhir, let the Holy Spirit restore you, empower you, and give you courage. Biar Roh Kudus memulihkan Anda, memberikan semangat untuk Anda selalu, dan memberdayakan Anda untuk melangkah maju, menceritakan kebaikan Tuhan kemanapun Anda dan saya pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita siapkan perjamuan kudus.